Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Dika Rahmawati dengan NIM 2120481 dari kelas Tadris Matematika kelas C angkatan tahun 2021 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review atau bedah jurnal, analisis artikel jurnal untuk memenuhi ujian tengah semester pada pembelajaran STEM. Di sini saya menggunakan artikel jurnal yang berjudul Minyak Atsiri berbahan dasar kulit jeruk dan bunga kenanga sebagai aromaterapi pada mata kuliah perawatan badan. Untuk identitas artikelnya, judul penelitiannya yaitu minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan bunga kenanga untuk aromaterapi pada mata kuliah keperawatan badan. Nama jurnalnya yaitu STEM Engineering atau Journal of Science, Technology, Education, and Mechanical Engineering. Kemudian penulisnya yaitu Iyut Nuraini, Fitria Hansyah Fatmasari, dan juga Ria Andriana Mukti. Untuk volumenya, jurnal atau artikel jurnal ini berada di volume 4, nomor 2. Kemudian untuk waktu submitnya yaitu tanggal 21 Maret 2023. Halamannya 132 sampai dengan 138. Tempat dan juga waktu penelitian. Pada penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya di Jalan Dukuh Menanggal nomor 12, Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60234. Untuk waktu penelitian dalam jurnal atau artikel jurnal ini tidak diketahui secara spesifik kapan penelitian ini dilakukan. Kemudian untuk link jurnal, jika kalian ingin tahu, yaitu masuk saja di laman link jurnal yang telah saya sampaikan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penggunaan aromaterapi minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan juga bunga kenanga dari aspek efisiensi biaya pada mahasiswa PVKK Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya yaitu penggunaan aromaterapi minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan juga bunga kenanga pada mahasiswa PVKK Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya efektif dalam menjaga kebugaran tubuh agar tetap fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kerangka penelitian, di mana kerangka penelitian pada artikel jurnal ini yaitu pembuatan minyak atsiri berbahan dasar kulit jeruk dan juga bunga kenanga. Setelah produknya jadi akan dilakukan pengujian. Nah, pengujiannya ini dilakukan pada mahasiswa PPKK Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kemudian setelah melakukan pengujian ini juga akan diuji melalui uji ketahanan produk melalui wawancara dan juga uji organoleptik. Uji organoleptik ini diujikan kepada mahasiswa PVKK Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya, apakah efektif atau tidak penggunaan minyak atsiri kepada mereka. Mereka dapat meningkatkan kebugaran tubuh untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka atau tidak. Itu termasuk ke dalam uji organoleptik. Setelah uji organoleptik ini selesai dilakukan, maka mereka akan melakukan uji ketahanan produk. Jadi uji ketahanan produk di sini dilakukan setelah uji organoleptik. Uji ketahanan produk ini bisa dilakukan melalui wawancara, kemudian serta dilakukan observasi kepada peserta atau sampel yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Nah, setelah uji organoleptik dilakukan, kemudian uji ketahanan produk ini dilakukan, maka pada penelitian ini dilakukan rata-rata mengenai perhitungan dengan data statistik dari hasil uji organoleptik dan juga uji ketahanan produknya tadi. Nah, nanti akan didapatkan hasil akhir berupa kesimpulan atau output untuk membuktikan hipotesis yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu untuk mengkategorikan penggunaan aromaterapi berupa minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan bunga kenanga ini efektif dalam meningkatkan kebugaran tubuh dengan harga yang terjangkau di dalam kantong mahasiswa. Untuk kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah banyaknya mahasiswa PVVK Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang mengalami penurunan kebugaran tubuh saat menghadapi banyak tugas dan harus secepatnya diselesaikan. Nah, rata-rata kebugaran tubuh para mahasiswa menurun saat mengalami stres karena banyak mengerjakan tugas. Hal ini perlu adanya atau upaya untuk mengatasinya, yakni salah satunya dengan terapi non-farmakologis seperti aromaterapi.
Namun mengingat bahwasannya harga aromaterapi yang relatif mahal tentu akan memberatkan bagi mahasiswa yang akan membelinya. Mahasiswa sering mengeluh akibat mahal dan juga boros dalam penggunaan aromaterapi. Mengacu pada fenomena tersebut menghasilkan rumusan masalah yang perlu diteliti oleh peneliti, yaitu potensi untuk memproduksi aromaterapi yang ramah lingkungan sekaligus harganya atau biayanya relatif terjangkau, murah. Dalam rangka membuat aromaterapi tersebut dapat memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Nah, salah satunya yaitu bahan yang dapat atau banyak dijumpai di daerah sekitar kampus adalah bunga kenanga dan juga kulit jeruk baby pacitan. Pada pohon bunga kenanga yang banyak tumbuh di sekitar kampus dan kurang dimanfaatkan, kemudian banyak sekali limbah yang dihasilkan dari penjual minuman sari kulit jeruk baby pacitan yang bisa dimanfaatkan karena biasanya hanya dibuang begitu saja. Nah, selain itu, kulit jeruk dan juga bunga kenanga yang memiliki kandungan senyawa utama seperti linalol, kemudian antiseptik bermanfaat sebagai antidepresan karena efek minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan juga bunga kenanga akan merangsang hormon serotonin sehingga mendorong energi dan meningkatkan suasana hati. Nah, selain itu, untuk kulit jeruk dan juga bunga kenanga memiliki zat adaptif atau sedatif terhadap saraf otonom dan juga keadaan jiwa yang bersifat menenangkan tubuh, pikiran, dan juga jiwa, serta menciptakan energi positif, serta mengembalikan kebugaran tubuh yang hilang. Untuk mendapatkan minyak siri dari kedua bahan tersebut akan dilakukan sebuah tindakan atau proses penyulingan untuk mendapatkan sari ekstraksi yang diinginkan, yaitu minyak siri, yang nantinya akan diuji organoleptik pada sampel yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian, di mana tujuan penelitiannya tadi kan untuk mengetahui keefektifan minyak siri dalam mengembalikan kebugaran tubuh mahasiswa agar mampu berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas yang begitu banyak yang mereka terima setiap harinya, serta menjadi produk aromaterapi yang efisien dalam lingkungan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa dan juga memiliki harga yang terjangkau. Kemudian populasi sampel dan juga metode pengambilan sampel pada penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa PVKK Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya, sedangkan dalam penelitian ini, mahasiswa mata kuliah perawatan badan Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang menjadi sampel penelitian. Kemudian metode pengambilan sampel pada artikel ini adalah probability sampling dengan pendekatan sampel random sampling yang melibatkan 60 responden eksperimen. Nah, kemudian untuk metode penelitian yang peneliti gunakan dalam pengujian hipotesis, yaitu eksperimen, observasi, atau wawancara, pemberian kuesioner, dan juga uji organoleptik. Jadi, metode penelitian dapat dikatakan bahwasanya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian mixed method, karena adanya pengujian hipotesis atau eksperimen, kemudian ada wawancara, dan juga organoleptik. Indikator kuesioner adalah aroma dan juga daya tahan aroma dan juga daya tahan ketahanan dari aromaterapi yang dihasilkan tadi. Kemudian observasi dilakukan untuk mengetahui aroma saat diberikan aromaterapi minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan juga bunga kenanga ini efektif atau efisien nggak sih ketika digunakan untuk mahasiswa yang fungsinya untuk meningkatkan kebugaran tubuh mereka. Kemudian selain itu observasi dilakukan untuk mengetahui daya tahan atau hematnya aromaterapi minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan juga bunga kenanga. Artinya, dalam penggunaan ini, mahasiswa itu sering menggunakannya atau hanya sekali saja bahan tersebut dapat digunakan hingga berjam-jam. Kemudian bentuk kegiatan dalam penelitian ini adalah pembuatan aromaterapi minyak atsiri berbahan kulit jeruk dan juga bunga kenanga melalui uji organoleptis. Kemudian hasil penelitian. Nah, di sini saya memaparkan mengenai bahan apa saja dan juga alat apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan penelitian ini. Di sini saya menuliskan bahwasannya persiapan bahan. Siapkan 10 kilogram kulit jeruk baby pacitan, siapkan 5 kilogram bunga kenanga, dan juga siapkan air bersih sebanyak 4 liter atau sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan berapa banyak kilogram kulit jeruk baby pacitan yang kita gunakan atau bunga kenanga yang kita gunakan. Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini itu sederhana saja, ada kompor, dandang,
kemudian selang, baskom, dan juga botol kaca. Botol kaca di sini itu botol kaca yang berwarna gelap. Karena apa? Botol kaca yang berwarna gelap itu dapat mengurangi tingkat penguapan. Jadi kalau botolnya bening itu penguapan atau proses oksidasi itu nanti akan eh, berlalu dengan cepat. Kalau botolnya gelap itu akan meminimalisir penguapan. Kemudian hasil penelitian. Untuk kegiatan penelitian ini atau membuat produknya, yang pertama adalah kita kumpulkan dulu, kemudian bersihkan atau dicuci. Tetapi mencucinya jangan sampai diremas karena itu minyak atsiri atau kandungan lisoninnya yang ada di dalam kulit baby kulit jeruk baby pacitannya ini akan keluar. Jadi mencucinya itu hanya dihilangkan bagian buahnya saja yang masih nempel. Jadi benar-benar hanya kulitnya saja. Kemudian dipotong atau diiris kecil-kecil agar apa? Agar mempermudah kita masukkan ke dalam panci atau dandangnya. Nah, kemudian kita rebus. Nah, direbus ini hanya menggunakan air sedikit saja. Air sedikit digunakan untuk proses destilasi atau proses penyulingan ini. Nah, di mana tutup pada pancinya ini itu harus ada lubangnya di atasnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menerima uap. Nah, uap nanti akan menghasilkan minyak atsiri. Nah, setelah proses ini, kemudian selangnya yang tadi itu kita hubungkan dengan botol kaca yang telah kita siapkan untuk menadai hasil dari uap proses destilasi tersebut. Nah, di sini selangnya ini dihubungkan, ini tidak terputus. Ini selangnya itu dibuat lubang, ini baskomnya itu dibuat lubang agar selangnya itu bisa masuk ke dalam sini. Nah, air yang ada di dalam sini itu juga harus dikendalikan mengenai tekanan atau suhu yang ada di dalamnya. Tidak boleh panas. Jadi, di dalam baskom ini airnya itu harus selalu dingin. Harus selalu dingin. Agar apa? Agar proses penguapan atau berubahnya gas menjadi minyak tadi, menjadi air tadi, menjadi cairan tadi itu dapat terlaksana dengan maksimal. Nah, setelah itu hasil dari proses destilasi ini akan menghasilkan minyak atsiri yang akan dikemas menjadi produk yang seperti ini. Kemudian hasil dan pembahasan dari hasil uji organoleptik dari 60 mahasiswa PVKK Fakultas Adibuana tadi didapatkan hasil yang seperti ini, di mana mereka itu yang menilai dari proses hasil uji organoleptik dan juga hasil dari observasi wawancara dari kuesioner itu menyatakan bahwasannya ada persentase 3% saja yang menyatakan bahwasannya cukup suka. Jadi kurang dari 10 mahasiswa itu menyatakan hanya memberikan penilaian mengenai cukup suka. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, dari tabel ini telah disajikan mengenai hasil uji organoleptik dari ke-60 sampel yang telah dicobakan tadi. Ada 3 mahasiswa yang menyatakan bahwasannya mereka itu cukup suka saja dengan aromaterapi yang dihasilkan dari minyak atsiri, bunga kenanga, dan juga kulit baby pacitannya tadi. Kemudian ada 24 mahasiswa yang menyatakan suka terhadap aromaterapi yang dihasilkan. Kemudian sisanya yaitu sebesar 33 mahasiswa itu mereka menyatakan bahwasanya sangat suka terhadap bau dari aromaterapi. Kemudian untuk harganya mereka itu juga suka karena aromaterapi tersebut tidak terlalu mahal atau terjangkau bagi mahasiswa yang membutuhkan aromaterapi. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya minyak atsiri dari kulit jeruk dan juga bunga kenanga memiliki aroma yang baik dan dari segi ekonomis sangat terjangkau jika dibandingkan dengan aromaterapi lainnya. Minyak atsiri dari kulit jeruk dan juga bunga kenanga memiliki aroma yang baik dan juga tahan lama. Hasil dari uji organoleptik dari 60 panelis atau mahasiswa mata kuliah perawatan Badan Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang menyatakan bahwasannya sangat suka terhadap aromaterapi. Kemudian untuk kekurangan dan juga kelebihan dari penelitian ini, yang pertama kita membahas mengenai kelebihan dulu. Artikel yang disajikan memuat komponen atau struktur penelitian yang lengkap dan juga tersusun rapi. Kemudian menggunakan bahasa yang lugas dan juga mudah dipahami, sehingga sebagian besar itu bisa dibaca oleh semua kalangan. Kemudian artikel menampilkan identitas peneliti secara lengkap,
Kemudian pada bagian pembahasannya sudah adanya kutipan atau teori dari peneliti lain ataupun para ahli sehingga adanya penguat dalam kegiatan penelitian ini. Kemudian untuk kekurangannya dalam penelitian ini yang pertama, kurangnya penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Kemudian, selain itu, minimnya informasi tentang desain penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data yang digunakan peneliti. Di dalam penelitian ini hanya menyatakan bahwasanya analisis data digunakan melalui analisis data statistik. Padahal di dalam penelitian ini itu terdapat tabel-tabel, tetapi mereka itu tidak menjelaskan bahwasanya tabel tersebut didapat dari mana dan juga hasil pengujian melalui data statistiknya itu juga tidak dipaparkan di dalam penelitian ini. Kemudian tidak adanya penjelasan mengenai kapan waktu penelitian tersebut dilaksanakan. Kemudian untuk instrumen kuesioner itu tidak dipaparkan dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini langsung saja menyebutkan bahwasannya rata-rata dari kuesioner, kemudian dari hasil wawancara dan juga hasil uji organoleptik itu sekian. Yang telah saya sampaikan tadi bahwasannya ada 3 yang cukup suka, ada 24 mahasiswa yang suka dan juga 33 mahasiswa yang sangat suka terhadap aromaterapi. Nah, hasil tersebut itu didapatkan dari mana? Di dalam penelitian ini tidak dijelaskan. Kemudian hasil wawancara tidak disertakan dan juga tidak dipaparkan dalam pembahasan. Kenapa? Hasil wawancara ini tidak disertakan, tetapi kok dari rata-rata pengujian data statistiknya itu mendapatkan atau memperoleh nilai yang seperti itu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan di dalam penelitian ini. Kemudian pembahasan hasil penelitian yang sangat sedikit dibahas. Jadi, untuk pembahasannya penelitian yang ada di sini itu cukup kita ketahui dari tabelnya tadi saja. Jadi, pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai tabel tadi. Kemudian tidak disertakan saran oleh peneliti sehingga untuk peneliti-peneliti selanjutnya itu perlu melakukan observasi ulang atau perlu mengkaji ulang. Dari penelitian ini itu kurangnya apa, kemudian sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa yang dapat diambil, kemudian memasuki analisis STEM. Yang pertama adalah sains. Dari segi sains dapat dilihat dalam pembuatan aromaterapi berupa minyak atsiri itu harus mengetahui kandungan atau senyawa kimia alami apa yang dibutuhkan dalam membuat aromaterapi tersebut. Jadi berbekal ilmu kimia dan juga ilmu biologi, kita dapat mengetahui kandungan apa yang dibutuhkan dalam membuat minyak atsiri atau aromaterapi dari bahan alami. Kemudian pengetahuan lain yang digunakan adalah mengenai cabang ilmu fisika, di mana dalam pembuatan minyak atsiri itu diperlukan kestabilan tekanan dan juga suhu untuk mengekstrak minyak dari bahan baku, kulit jeruk, dan juga bunga kenanga. Dari penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai limbah kulit jeruk yang biasanya hanya dibuang begitu saja dan juga bunga kenanga yang hanya dimanfaatkan untuk memperindah halaman, ternyata bisa loh digunakan untuk hal yang lebih berguna dan juga bermanfaat, salah satunya yaitu aromaterapi dan juga meningkatkan nilai ekonomis bagi suatu bahan yang dianggap remeh-temeh di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian analisis STEM berikutnya yaitu teknologi. Dalam penelitian ini memanfaatkan teknologi berupa kompor dan juga panci sebagai alat untuk proses menyuling. Dalam hal ini mereka memanfaatkan teknologi yang ada di lingkungan sekitar mereka dan pastinya efisien atau harganya terjangkau. Jadi kalau kita melakukan penelitian yang benar-benar penelitian, proses destilasi atau penyulingan itu memerlukan biaya yang sangat besar dan juga membutuhkan sarana dan juga prasarana laboratorium yang memadai juga. Jadi di dalam penelitian ini termasuk penelitian sederhana, namun hasilnya untuk mengetahui itu bermanfaat atau tidak, maka juga perlu akan dilakukan uji lab gitu. Kemudian analisis STEM yang selanjutnya yaitu engineering. Teknik atau proses yang dilakukan dalam hal ini adalah penyulingan untuk mendapatkan ekstrak atau sari dari kulit jeruk dan juga bunga kenanga yang berupa minyak atsiri. Nah, destilasi atau penyulingan salah satu proses yang digunakan dalam memproduksi minyak atsiri dari berbagai tanaman. Nah, terdapat 3 metode destilasi, yaitu metode destilasi air, metode kukus atau uap air uap, kemudian metode destilasi uap. Nah, di dalam penelitian ini itu menggunakan metode destilasi air uap, di mana kita menggunakan air dan juga menggunakan uap. Hasil yang didapatkan melalui destilasi pertama itu adalah uap, kemudian hasil akhir dari destilasi yang setelah kita lakukan proses pendinginan dari air di dalam baskom tadi, itu hasilnya nanti adalah berupa cairan, yaitu minyak atsiri. Nah, kemudian art.
art dalam sebuah produk itu atau sebuah penelitian itu tidak hanya dilihat dari segi estetiknya saja. Namun dalam pembelajaran STEM yang menghasilkan sebuah produk, art juga dinilai dari segi kreatifnya dalam menggunakan dan juga menciptakan sebuah produk. Nah, dalam penelitian ini itu peneliti itu kreatif dalam memanfaatkan bahan di sekitar untuk dijadikan sebuah produk yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dari barang yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jadi di dalam hal ini itu peneliti sangat kreatif sekali atau kreatif dan juga inovatif dalam membuat aromaterapi itu dari bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi di dalam lingkungan sekitar atau bahan-bahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal di dalam lingkungan sekitar, yaitu bunga kenanga dan juga limbah dari kulit jeruk baby pacitan tadi. Kemudian analisis STEM yang terakhir yaitu mathematics. Dalam penelitian ini aspek matematikanya dapat kita rasakan mengenai perhitungan rata-rata dari data statistik yang diperoleh untuk menghitung keefektifan produk yang diciptakan. Kemudian menentukan harga jual produk tersebut berkiblat dari materi aritmatika sosial untuk menentukan harga sebuah produk itu berapa. Sehingga tidak terlalu menghasilkan. Kemudian menentukan harga jual produk tersebut berkiblat dari materi aritmatika sosial untuk menentukan harga sebuah produk. Nah, pengaturan suhu juga memanfaatkan konsep matematika untuk menentukan efisien atau ramah kantong mahasiswa mengenai aromaterapi, maka perlu konsep matematika juga yaitu mengenai konsep matematika perbandingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.